wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. As-sanatu sadisatu minal hijrati, halaman 44. Tahun ke-6 Hijriah. As-sanatu sadisatu, pada tahun ke-6. Hadasat ghazwatu Bani Lahyan, terjadi kontak senjata, perang dengan Bani Lahyan. Legodrihim. Legodrihim. Legodrihim itu karena pengkhianatan mereka. Walam yakun pihak harobun, dan tidak terjadi bentrok senjata. Li'annahum harobu, karena mereka itu pada lari. Ini di sini disebutkan legodrihim karena pengkhianatan mereka. Di sini juga disebutkan bahwa Bani Lahyan itu adalah satu kabilah di Arab. Ya. Kita ulangi lagi bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, Nabi Muhammad itu membuat namanya piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah piagam untuk membuat suasana kondusif kota Madinah, tidak saling memusuhi, tidak saling serang. Tujuannya supaya hidup damai, tenang, tenteram. Rupanya Bani Lahyan ini satu kabilah di sana itu di sekitar kota Madinah itu membuat permukaan jelek ya. Mereka berkhianat terhadap piagam Madinah. Karena itu Nabi Muhammad melakukan tindakan, ditertibkanlah dikasih peringatan. Ya tentu saja dibawa kasih peringatannya itu dengan membawa pasukan, tapi tidak sampai terjadi bentrok senjata karena mereka pada kabur, pada takut. Wabiha, dan pada tahun ke-6 Hijriah hadasa ghazwatul Ghobah, ya. Terjadi perang namanya perang Ghobah, ya. Itu dia ini sebuah tempat antara kota dengan tempat Ghobah itu sebuah tempat antara Madinah dengan Makkah. Iya. Hasolat biha munawasyat. Nah, dengan di Ghobah ini sempat terjadi pertempuran. Gitu. Kutila fiha, terbunuh dalam peristiwa ini muslimun, satu orang muslim, wa musyrikani, dan 2 orang musyrik. Jadi terjadi pertempuran, terjadi bentrok senjata antara kaum muslimin dan kaum orang musyrik. Tapi korbannya cuma 1 dari kalangan kaum muslimin dan 2 orang musyrik. Ya, mungkin ini musyrik Mekah juga kali ya. Mungkin. Wafiha, dan di tahun ke-6 Hijriah juga hadasat ghazwatul Hudaybiyah, terjadi peristiwa Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Ghazwah. Walam yahdus fiha harbun, tapi tidak terjadi bentrok senjata. Ya. Jadi Ghazwah itu hanya menunjukkan bahwa ada iring-iringan pasukan, untuk kekuatan, tapi tidak terjadi bentrok senjata.
hifzon menjaga ala hurumatil baitil haram, menjaga kehormatan Baitul Haram. Ya, itu Mekah, apa namanya? Baitullah, Ka'bah. Wa fi hadhihi sanati, dan dalam tahun ke-6 ya, aslama Sumamah ibnu Usalah. Ya. Dalam tahun ke-6 Hijrah ini memeluk Islamlah seorang namanya Sumamah ibnu Usalah. Ba'da an amalahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengannya, fi muntaha makarimil akhlaki, dengan puncak akhlak yang bagus, mulia. Wa ba'da islamihi, dan setelah Islamnya Usamah ibnu Usalah, qala, dia berkata, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, ya Muhammad, hai Muhammad, makana tidaklah alal ardi, di muka bumi, min wajhin, wajah abu ghadha ilayya, yang aku benci, min wajhika, dari mukamu, faqad asbaha, maka sungguh telah menjadi, wajhuka, wajahmu, ahabba, yang paling aku, ahabal wujuhi, wajah yang paling aku cintai, kullihi ilayya, semuanya. Jadi setelah Islam, si sahabat Usamah ibnu Usalah itu tadinya paling enak melihat muka Rasul. Tapi setelah masuk Islam, tadinya sebelum Islam paling enak melihat wajah Rasul. Tapi setelah menjadi Islam, masuk Islam, wajah Rasul itu wajah yang paling dicintainya, yang paling dia resep, paling suka. Ya. Wallahi, demi Allah, makana tidaklah alal ardi, di muka bumi, min dinin, dari satu agama, abu ghadha ilayya, yang aku benci, min dinika, dari agama. Faqad asbahan, maka sungguh telah menjadi, ahabad dini kullihi ilayya, sungguh telah aku cintai agama ini bagiku. Agama. Dan setelah ini agama yang paling dicintai. Islam itu agama yang paling aku cintai. Wallahi, dan Allah, maka namin baladin, tidaklah satu negeri, abu ghadha ilayya, yang aku benci, min baladika, dari negerimu. Faqad asbaha ahabbal biladi, dan sungguh sekarang ini di negerimu itu adalah negeri yang paling aku. Jadi ini pengakuan jujur dari Sumamah ibnu Usalah tentang 3 hal. Pertama, sebelum Islam dia itu paling enak lihat wajah Rasulullah, tapi setelah memeluk Islam, wajah Rasulullah itu wajah yang paling dia cintai, yang paling demen. Keduanya, sebelum masuk Islam, dia itu paling benci kepada agama Islam, melebihi kepada agama-agama lain. Tapi begitu dia masuk Islam, agama Islam itu yang paling dia sukai, yang dia paling cintai. Dan yang ketiga, sebelum masuk Islam, Madinah itu dia benci banget. Tapi setelah masuk Islam,
Madinah itu yang dia paling cintai. Itulah hidayah Allah merubah seseorang 180 derajat. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan Ghazwatul Hudaybiyati wa Bai'atur Ridwan, halaman 46. Sababuha, sebab terjadinya Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, yuridu, pengen, maksudnya menuju Makkah muktamiron, menuju kota Makkah untuk berumroh, bagi umroh nih ya. La muharoban, bukan untuk berperang, tidak untuk berperang, tidak untuk perang. Wa ma'ahu, dan bersama Rasulullah alfun wa qomsuhatin minal muhajirina wal ansor, dan menyertai Nabi Muhammad itu ada 1.500 kaum muhajirin dan ansor. Bila silahin, tanpa bawa pedang atau bawa senjata, jadi ngelenggang aja, namanya mau umroh gitu, bukan mau perang, ya nggak usah bawa inian senjata. Lama, dan ketika amilat Quraisyun, orang Quraisy tahu bihurujihi, atas keluarnya Nabi Muhammad dari kota Madinah menuju kota Makkah, ijtama'at, mereka berkumpul liman ini untuk mencegahnya, an baitillahil haram, ke kota Mekah, ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Walakin, tetapi lam yahdus fiha harbun, tetapi tidak terjadi bentrok senjata. Ta'ziman, menghormati lihurumatil bait, menghormati kemuliaan Baitullah alladzi ja'alahu Allahu haraman aminan, yang Allah telah jadikan Baitul Haram itu haraman aminan, hormat dan aman, sebagai haraman, ya, hormati dan aman ya. Haram, Baitullah haram. Haram, antara haram sama haram beda. Kalau kata sama, tulisannya sama, cuma beda konteks. Kayak kita bicara Baitullahil Haram, itu maksudnya Baitullah yang dimuliakan. Tapi kalau kayak kita nanti al-halal wal haram, jadi haram maksudnya tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dimakan, kan gitu. Bagaimana konteksnya aja? Nah, sama. Haram. Siapa yang itu kalimatnya? Itu kalimatnya. Bagaimana kondisi kalimat? Bagaimana penempatan? Ya, kalau kaitannya dengan Baitullahil Haram, kemudian juga bulan-bulan haram. Ini bulan-bulan yang dimuliakan. Enggak. Walama, dan ketika wasalar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyah, ke Hudaybiyah, suatu tempat itu ya, arsalat ilaihi, mengutuslah kepada Rasulullah orang Quraisy ar-rusula, utusan, ar-rusula, utusan, bukan satu orang ya, mengirim beberapa utusan. Yas'alunahu, mereka meminta kepada Rasulullah bertanya
mereka bertanya kepada Rasulullah ansababi majihi, sebab kedatangannya. Gitu. Fa arsala ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengutus Utsman liyu limahu maksidahu, untuk ngasih tahu, memberitahu maksud kedatangannya. Ini Utsman mungkin maksudnya Utsman bin Affan ya. Wa basyaral mustad'afina, dan memberi kabar gembira kepada al-mustad'afin, orang-orang kecil, orang-orang lemah, bikurbil fathi, tentang dekatnya hari kemenangan, hari patah ya. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah muzhirun dinahu, muzhir, menunjukkan agamanya. Falama, dan ketika wasola, sampai habasatu Quraisyun, ketika Utsman sampai ke Makkah ya, orang Quraisy menahannya, ditahan. Fasya'a, dan berkembanglah rumor indal muslimina, di kalangan orang muslim, anna, bahwasanya Utsman kutila, dibunuh. Ya. Kok namanya. Ya, dalam situasi kayak begitu berkembanglah, tersebarlah berita tentang dibunuhnya Utsman. Padahal waktu itu cuma ditahan aja. Pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengajak mengajak an-nasa, manusia ini maksudnya yang ikut berserta Rasulullah, yaitu kalangan muhajirin dan ansor, lil bai'ati, untuk berbaiat, sumpah setia. Fabaya'uhu, maka mereka pada berbaiat tahta syajaratin, di bawah pohon gunakan. Ini yang disebut baiatur ridwan. Nah, baiatur ridwan. Ala Allah yafirlu, apa baiatnya? Mereka tidak akan pergi meninggalkan Nabi, meninggalkan medan perang, lari dari medan perang. Waktu sama, dari namakan hadhil baiat ini baiatar ridwan, baiat ridwan. Ini ada dalam surah Al-Fat atau Baroah. Oh ya, Al-Fat ya, Al-Fat ya. Baroah mah ini ya. Atau bah ya, Baroah. Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Lama amilat, ketika mengetahui Quraisyin, orang Quraisy, baiata ya. Oh, bibaiati. Lama amilat, dan ketika mengetahui Quraisyin, orang Quraisy, bibaiati ridwan, tentang baiat ridwan, pat, mereka takut ala nafsiha, terhadap dirinya. Oh, itu cuma 1.500 berbaiat, cuma setia, tidak akan lari, tidak akan mundur. Orang Quraisy jadi keder. Karena mereka apa? Menghadapi ini singa kan itu. Mereka itu Cina padang pasir 1.500, kalau emang udah ngamuk kan gitu kira-kira. Padahal waktu itu kan kadrun ya. Kadrun apa namanya, padahal nggak bawa senjata, nggak bawa senjata aja ditakut.
Wa arsalat Utsmana wa mamma, maka mereka mengirim Utsman dan orang yang menyertainya. Ya tadi kan sebutkan bahwa Rasulullah itu ngirim Utsman. Nah, karena dengar gitu mereka akhirnya takut Utsman dilepaskan. Wa talabatis sulh, dan mereka minta perdamaian. Fatama bainahum bisyuruti dengan syarat-syarat alati yang arodat hak Quraisyin yang diinginkan oleh orang Quraisy. Ala lisani Rasulih, di atas lisan Rasulnya ini adalah utusan mereka gitu yang mereka sampaikan gitu. Nih di sini Rasulnya bukan Rasulullah SAW ya. Kalau Rasulullah SAW di sini disebut ada panjangnya. Ini ala Rasulihha yang disampaikan melalui lisan utusan mereka. Apa kesepakatan wahia wadul harfi asyra mereka, yaitu tidak wadul harfi meletakkan senjata gitu kira-kira. Arti ininya kan meletakkan perang. Ini melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi tidak boleh perang selama 10 tahun. Wa ayak manan nasu ba'duhum ba'du, dan menjamin keamanan manusia dari dua belah pihak. Wa ayarji'a anhum hadzal ama, dan supaya rombongan Rasulullah itu pulang balik lagi ya tahun ini. Wa ala yaruddu, dan tidak memulangkan man atahum yang datang kepada mereka minal muslimina dari kaum muslim. Kalau ada tawanan tidak dipulangin. Orang muslim ada yang ditawan itu nggak dipulangin. Wa ayyarudda Muhammadun, dan Nabi Muhammad harus memulangkan, mengembalikan man atahu, siapa saja yang datang dari min Quraisy, dari orang Quraisy. Dicurang. Kesepakatan ini curang. Kalau ada yang orang muslim tertawan gitu. Itu. Kalau orang Quraisy balik. Ya, enggak apa-apa dah. Enggak apa-apa dah. Penting damai, itulah Rasul. Fatadaqal muslim. Orang kaum muslimin jadi nyesek sebenarnya. Nyesek. Tadoyaqal muslim. Doyaqal kan artinya sempit, merasa sempit, nyesek. Min hadza syuruti, dari syarat-syarat. Walasyama, apalagi manhiin, larangan mereka minat tawafi bil baiti, untuk tawaf di Baitullah. Jadi udah nggak ada enak-enak ini perjanjian gitu kan, banyak yang merugikan. Satu aja poinnya yang menguntungkan, yaitu menjamin keselamatan dari dua belah pihak. Tapi urusan ini tawanan perang, kalau ada yang ditawan itu nguntungin pihak Quraisy. Demikian juga larangan mereka untuk datang ke kota Madinah, Mekah, dalam rangka tawaf atau pihak umroh. Itu sangat membuat kaum muslimin merasa nyesek. Tapi nggak apa-apa deh gitu kan. Ngalah baik. Ngalah itu bukan berarti kalah gitu. Mundur dulu. Wa fi ruju'ihi alaihi salatu wassalam, dan kembalinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Hudaybiyah, dari Hudaybiyah nazarat alaihi suratul Fatih, turunna surat Al-Fatih. Fafarihal muslimuna, maka orang kaum muslimin jadi gembira. Fariha gembira ya.
bi busyra fathi Makkah, terhadap berita gembira akan di kemenangan Futuh Makkah, jatuhnya kota Makkah. Wa alimu, dan mereka mengetahui annahum, bahwasanya mereka la buddha ayat uluha amin, mereka nanti akan masuk ke kota Mekah dengan rasa muhallikina rukusahum, rambut-rambut mereka itu dihalak, dicukur. Ya, ini artinya ini tahalul, tahalul, karena konsep halal. Kalau tahalul berarti pada kondisi kaum muslimin bisa umroh. Amin halakina rukusahum. Jadi surah Al-Fatah. Jadi walaupun Nabi dan kaum muslimin itu tidak sampai ke kota Mekah, tapi Allah menurunkan, sudah sabar. Gitu. Nah, dikasih kabar gembira bahwa bahwa kota Mekah akan jatuh ke tangan dari kaum muslimin. Orang muslimin akan masuk dengan damai dan bisa melaksanakan umroh. Dan buktikan nanti ya ceritanya bahwa kaum muslimin masuk ke kota Madinah, maka itu tanpa terjadi pertumpahan darah sedikit setetes. Ba'da zalika, dan setelah itu asbahal muslimuna ahroron, jadilah orang kaum muslim itu ahroron, bebas. Yaruhuna, mereka pergi. Yaruhuna wa yaji'una, pulang pergi dah kalau kata bahasa kita. Kaifa sya'u, kehendaknya. Wa azuma, dan mereka wa azuma nufuzu, dan besar nufuzun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengaruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Jadi setelah setelah peristiwa Hudaybiyah itu kan kaum muslimin balik. Tapi setelah itu orang muslimin bebas pulang pergi ke kota Madinah, tapi tidak rombongan ya, tidak rombongan. Satu-satu kayak ini sekarang kita gitu. Bisnis dah. Nah, bisnis. Pokoknya dia Makkah untuk umroh gitu. Dan walaupun begitu mereka tidak diganggu. Dan disitulah wa'azuma nufuzun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat kebesaran pengaruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bebas, udah datang pulang pergi ke kota Mekah untuk umroh. Nah, setelah itu wakataba, Nabi Muhammad menulis ila mulukin dualil mujawarati, menulis surat kepada penguasa-penguasa yang ada di biladil Arab, sekitar Arab. Ya. Jadi setelah peristiwa Hudaybiyah itu, Nabi kan kelihatan udah punya posisi bargaining position yang kuat, kayak kira-kira gitu. Orang Mekah aja, orang Quraisy aja udah dikunci dengan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun sebagian besar kesepakatannya ini merugikan orang Islam, tapi dari peristiwa itu pengaruh Nabi Muhammad sudah sangat kuat di Jazirah Arab. Setelah merasa kuat, Rasulullah mulai melakukan diplomasi untuk menyampaikan ajaran Islam secara damai. Dikirimlah surat-surat kepada para penguasa di sekitar Jazirah Arab. Jadi dianggap ketika itu Jazirah Arab sudah ditaklukkan. Tapi memang dalam bentuk simbolis. Maka ditaklukkan memang belum. Ya, tapi dengan bebasnya orang Islam keluar masuk kota Makkah itu sudah menunjukkan mereka itu secara mental sudah jatuh. Karena begitu Nabi mulai kirimin surat kepada raja-raja dan penguasa sekitar
Jazirah Arab. Yad'uhum, Nabi Muhammad mengajak menyeru ilal islami untuk memeluk agama Islam. Faminhum di antara mereka man aslama, ada yang Islam, masuk Islam. Kan Najasyi, seperti Raja Najasyi, Malikil Habasyah, penguasa Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia sekarang. Wa minhum, dan di antara mereka man rodda, ada yang menolak. Rodan jamilan, dengan penolakan yang bagus. Menolak diplomatis. Kahirokla, seperti Heraklius. Kaisari Rum, Kaisar Rum, Romawi, ya, negara daya, ya, itu dikirimin juga Heraklius, itu dikirimin surat oleh Rasulullah SAW. Wa Mukaukis, siapa Mukaukis itu? Hakim, apa namanya, penguasa Mesir. Sebenarnya ini gubernur lah, kayak macam gubernur. Mukaukis itu gubernur Mesir, karena Mesir waktu itu masuk dalam kekuasaan Romawi. Ya. Walaupun masuk dalam kekuasaan Romawi, tapi Mesir itu punya punya kekuasaan sendiri di situ itu, karena memang unik di antara negara-negara yang wilayah yang masuk dalam penguasaan Romawi. Itu kan ada kota Iskandariyah. Kota Iskandariyah ini sebuah kota yang dibangun oleh Iskandar dan Zulkarnain pada waktu Yunani mencaplok Mesir. Ceritanya panjang. Ya, kalau kita mau ceritain. Bukan Zulkarnain yang ada di surat Kahfi. Bukan, beda. Kalau yang Zulkarnain yang di Kahfi itu Muslim, kalau ini penguasa Yunani, beda. Ya. Ini disebut Iskandar the Great. Ya. Wa minhum, dan di antara mereka man rodda, ada yang menolak rodan kobihan, dengan penolakan yang jelek. Wa ahana Rasulullah SAW, dan wa ahana Rasulullah SAW, dan hina Rasulullah SAW. Kal Haris ibni Abi Syamar al-Ghassan, seperti Haris ibni Abi Syamar al-Ghassan. Wa Kisra, dan Kisra al-Parsi, penguasa Persia. Jadi ada yang menolaknya dengan cara kasar. Penguasa Al-Ghassan dan Persia. Nah, menurut riwayat Kisra itu Kisra Yazdajir 3 kalau nggak salah. Kisra kaisar gitu ya? Kisra, bukan kaisar, Kisra. Jadi kalau di Mesir itu namanya Farao, gelar rajanya. Kalau di Persia itu Kisra Yazdajir 3. Itu yang menerima syarat dari Nabi Muhammad. Begitu menerima surat itu dikoyak-koyak. Dia menghina itu dengan koyak-koyaknya. Nah, Nabi Muhammad bilang, sekarang Kisra itu mengoyak-ngoyak surat dariku. Nanti Kisra itu Persia yang akan dikoyak-koyak oleh kaum muslim. Dan itu terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu selain menaklukkan Syam, juga menaklukkan Persia. Tuh. Baik, itu saja. Iran. Oh, Iran sekarang, ya, Persia itu Iran. Termasuk Irak. Waktu itu kan Irak dan Iran menjadi satu. Irak dan Iran. Romawi. Kalau Romawi itu, ya jadi gini. Romawi deh, Jadi gini, kalau Romawi itu, jadi waktu dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu ada 2 negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Nah, kalau Persia itu mau ada di sebelah timur ya, sebelah timur.
Ya, pokoknya gini, ya sebelah timur dari Jazirah Arab ya. Nah, kalau Romawi itu sebelah barat di Eropa. Aslinya Romawi itu di Italia, Roma, kota Roma. Nah, dia ini bisa menguasai Eropa, semua Eropa dalam kekuasaannya, termasuk juga Timur Tengah, yaitu Syam, Palestina, kecuali Irak dan ke Iran. Nah, itu sampai ke Asia Tengah. Asia Tengah ya, Asia Tengah, Azerbaijan dan sebagainya itu. Itu ke kawasan Romawi. Kalau Iran itu ke sebelah timur. Termasuk juga ke daerah India dan sebagainya. Romawi itu mana? Hah? Siapa? Romawi. Iya, Eropa. Kan? Nah, pusatnya itu di Konstantinopel. Konstantinopel itu itu di Turki. Ya, itulah di Mediterania itu makanya katanya gitu di Turki itu ada apa namanya kayak apa namanya Hagia Sophia itu kan tempat berganti-ganti, tadinya gereja jadi gitu. Di daerah-daerah tersebut itu ada bangunan-bangunan klasik yang menandakan bahwa daerah tersebut pernah dikuasai oleh bangsa-bangsa di. Kenapa? Enggak hancur, cuma retak. Ya, saya kira itu ya. Kalau masalah itunya itu secara singkat gitu aja. Jadi Romawi itu adalah aslinya itu ya orang Eropa. Pusatnya itu di Konstantinopel. Yang pada tahun 1400-an itu di 1400 1500 di Roma Italia. Dan di situ juga ada dua sih sebenarnya Romawi itu, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat itu pusatnya di Konstantinopel yang pada tahun 1500-an ditundukkan oleh Sultan Mahmud Al-Fatih, penguasa atau Sultan Turki Utsman. Gitu. Kalau Persia udah ditaklukkan duluan oleh Umar bin Khattab. Salahuddin ya benar. Bukan, Salahuddin beda lagi. Kalau Salahuddin itu membebaskan kota Palestina dari cengkraman tentara salib. Beda. Salahuddin dulu, baru Sultan Mahmud Al-Fatih. Dan generasi berarti ya? Beda. Kalau itu kan 1200-an. 1200-an, 1200. Jadi rangkaiannya itu penyerbuan bangsa Tartar dulu, Genghis Khan menguasai kota Baghdad. Ya, waktu itu memang lagi berkecamuk perang salib. Nah, setelah itu baru Salahuddin berapa ratus tahun kemudian Sultan Mahmud Al-Fatih membebaskan, menaklukkan kota Istanbul, Konstantinopel atau yang sekarang jadi Istanbul. Istanbul itu tadinya Konstantinopel. Tadinya itu punya Romawi. Istanbul Turki ya? Turki. Tadi itu Konstantinopel. Pusat kekuasaan Romawi bagian barat. Dibebaskan termasuk jajahan lah ya, jajahan dari Roma ya? Iya, jajahan. Mereka menjajah Turki. Jajah Turki. Dan di situ di Istanbul atau Konstantinopel itu jadikan kota, ibu kotanya Romawi Barat oleh Sultan Mahmud Al-Fatih II. Dibebaskan, dirubah menjadi Istanbul dan menjadi kota, ibu kota Turki. Singkatnya begitu lah. Al-Fatih dari mana kan? Orang Turki. Turki juga. Iya. Bukan berontak. Jadi memang waktu itu udah ada kesultanan, Sultanan Turki namanya, Sultanan Turki. Ya, waktu itu dia udah berperang. Berarti kalau Erdogan sekarang ya? Erdogan. Ya, agak panjang ya. Jadi kira itu aja dulu ya. Nah, sekilas info aja. Jadi Kisra itu
merobek-robek surat dari Nabi Muhammad balik mengatakan kata-kata Nabi Muhammad itu kan itu bukan kalimat sembarangan. Sekarang Kisra itu merobek-robek surat dari itu, nanti Persia itu akan dipoyak-poyak oleh kaum muslim. Dan itu tidak lama karena setelah Nabi wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar 2 tahun. Setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu melakukan ekspansi ke Syam, setelah ke Syam menaklukkan Persia. Semuanya takluk. Negara didaya ditaklukkan oleh ya, saya kira itu saja wawasan sejarah Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memberikan wawasan kita terhadap Islam. Jadi dengan cerita ini kita jadi bangga terhadap warisan sejarah kaum muslimin di masa lalu. Ya, mudah-mudahan dengan kebanggaan ini kita menjadi bangkit dalam bangkitnya bukan bangkit ini ya. Ini kan seringkali disangkakan bangkitnya itu melakukan tindakan bukan gitu. Kita punya masa lalu yang gemilang. Peradaban Islam itu pernah gemilang, bisa menjadi penguasa dunia dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita bangkitnya di situ sebenarnya. Gitu ya. Bukan kebangkitan yang disalah tafsirkan, melakukan tindakan kekerasan, bukan itu yang kita maksudkan. Tapi yang kita maksudkan itu adalah kebangkitan rohaninya, kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sejarah mencatatnya Islam itu di belahan dunia sampai ke Andalusia, Eropa ketika itu umat Islam sebagai penguasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi ini dikaburkan oleh sejarawan di banyak negara. Gitu. Itu ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini banyak yang tidak berkenan. Kita akhiri sama-sama dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dibuka sesi pertanyaan karena waktunya sudah siang. Kita undur dulu.